Pelabuhan Palime banyak disandari kapal dari Pulau Jawa, Sumbawa, Buton, dan sebagainya. Di Palime berkumpul orang dari berbagai etnis dari Bugis, Makassar, Arab, Pakistan, Belanda, Padang dan Toraja. Pada tahun 1921 tercatat 146.631 pikul beras yang diekspor dari Palime ke berbagai daerah. Selain itu sampai awal abad ke-20 orang Bonei yang berangkat ke Tanah Suci umumnya melalui pelabuhan Palime kemudian menuju Makassar, Jawa, Sumatera hingga Mekah. Karena urgensi pelabuhan Palime tersebut, Belanda menjadikannya sebagai bagian dari tema negosiasi pada masa menjelang Perang Bonei, Rumpana Bonei. Ketika Ella Pawawe diangkat sebagai Arung Ponei oleh pemerintah Belanda, dan menunjuk Arung Taneteleri Awang Baso Kaluku sebagai Perdana Menteri, Tumari Laleng, pada 16 Februari 1896 sebuah traktat perjanjian disodorkan Belanda untuk ditandatangani Arung Ponei. Perjanjian itu mengikat Arung Ponei untuk memberikan konsesi kepada pemerintah Belanda memungut pajak impor dan ekspor, mirip sekarang yang kita kenal yang dipungut negara lewat bea cukai, bea masuk, PPh dan PPN, dan untuk itu Belanda bersedia memberikan kompensasi kerugian kepada kerajaan Bonei yang sepantasnya. Pada 20 Juli 1905 pasukan Belanda mulai melakukan pendaratan di ujung Patiro tanpa mendapat perlawanan, yang berarti menyusul pendaratan di Bajoe pada 27 dan 28 Juli 1905, yang disertai dengan tembakan-tembakan meriam dari kapal-kapal perang Belanda. Meskipun Laskar Bonei memberikan perlawanan atas serangan itu, namun pasukan Belanda berhasil menduduki Bajoe dan sekitarnya pada 29 Juli, Watampone, 30 Juli, Palaka, 31 Juli, dan Pasempe, 2 Agustus, 1905. Wartawan dan Humas Benko and of Doctrine menemukan naskah kakeknya Hein van Doctrine, yang 136-1951 ia sendiri menyebut judul, Pengalaman Marine. Ia menjelaskan pengalamannya di Angkatan Laut pada awal abad ke-20 dalam bab 18 ia menjelaskan invasi Bajo. Beberapa hari kemudian divisi mendarat diiringi bunyi seruling dan drum menuju ke pusat kota Watampone, ibu kota kerajaan Bonei. Kota ini sedikit lebih dari kampung besar dengan beberapa bangunan batu, istana raja, dikelilingi oleh keraton, masjid, rumah dari Tomiri Laleng, Perdana Menteri, dan pasangan lain. Antara istana dan masjid telah dihancurkan proyektil. Ledakan itu memiliki dinding sisi kedua bangunan sebagai karton terkompresi. Lubang di tanah yang memiliki granat itu kekuningan air tanah bau. Di tempat lain, granat itu di antara sekelompok rumah bambu berakhir. Dari rumah-rumah yang tersisa, ada tetap tandus, tempat terpencil dari 100 meter dengan diameter. Di tempat lain rumah-rumah jerami terbakar dan ada hanya bumi hangus di atas. Hanya sebagian dari penduduk Watampone kembali dan mengintip dengan rasa cemas ke pasukan Belanda itu sulit untuk mendapatkan mereka sejauh mereka diminta mengambilkan buah kelapa untuk pria angkatan laut yang kehausan. Perang Bonei 1905 menyisakan kerugian material dan korban yang cukup besar di pihak Bonei. Tampak serdadu kenil Belanda memandangi pasukan Bonei yang gugur dalam perang tersebut setelah digempur oleh pasukan marinir dan pasukan artileri Belanda. Perang Bonei tahun 1905 menyisakan kisah yang menyesakan hati bagaimana akhir perang itu yang dimenangkan Belanda akhirnya menjarah aset-aset berharga dan bernilai budaya tinggi. Naskah-naskah itu dijarah oleh Belanda dari istana penguasa Bonei, Bola Sukbi, pada saat pendudukan ibu kota Watampone yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1905. Setelah kurang lebih 4 bulan, Agustus-November, Raja Bonei bersama pasukannya melakukan perlawan gerilya, akhirnya terjadilah pertempuran di Pegunungan Awo, Tanah Toraja pada 18 November 1905. Pada pertempuran itu, Peta Ponggawa Abdul Hamid bersama puluhan pimpinan Laskar Bonei gugur sebagai kusuma bangsa. Sementara Raja Bonei berhasil ditangkap dan ditawan oleh pasukan Belanda. Kemudian dengan alasan demi keamanan dan ketertiban, Raja Bonei
diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Bandung pada 14 Desember 1905.